Selamat datang kembali bersama Bu Julia di Cucu Channel. Kita belajar kembali mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 SMK. Next, kita akan lanjutkan. Hari ini pertemuan kita adalah di KD 3.4 dengan judul Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari persiapkan hati dan pikiran, fokus, kita akan lanjutkan pembelajaran ini. Baik anak-anak ibu yang ibu kasihi, kelas 10 SMK Dharma Loka dan SMK lainnya. Nah, judul pelajaran kita di KD 3.4.2 sub KD dengan judul kewenangan pemerintah pusat. Yang pertama kita akan pelajari tentang fungsi pemerintahan pusat. Nah, fungsi pemerintahan pusat itu ada 3. Yang pertama fungsi layanan, kedua fungsi pengaturan, 3 fungsi pemberdayaan. Baik, kita mulai dari fungsi layanan. Fungsi layanan dilakukan tanpa diskriminasi. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Pelayanan ini dapat kita lihat di tengah masyarakat. Ya. Contohnya pelayanan pembuatan KTP, kartu pengenal penduduk, pelayanan pembuat akte kelahiran, KK, SIM, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang masih banyak. Nah, setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan ini tanpa ada diskriminasi atau pembedaan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan adalah menyediakan infrastruktur ekonomi. Semua kebutuhan kelembagaan tentang ekonomi, sarana-sarana ekonomi, pendukung ekonomi disediakan oleh pemerintah sebagai pelayanan pengaturan fungsi pengaturan. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Jasa dan barang kolektif ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah masyarakat, baik berupa kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial, kebutuhan keagamaan, dan lain sebagainya. Sarana-sarana ini disediakan dan dilayani oleh pemerintah. Next, yang berikutnya adalah fungsi menjembatani konflik dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman dan kultur yang berbeda-beda. Ini tentu ada konflik di tengah-tengah masyarakat. Namun pemerintah menyediakan dan menjadi jembatan di dalam menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat tersebut. Next, yaitu fungsi menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat dengan meningkatkan perekonomian, sumber-sumber peningkatan ekonomi, baik pasar maupun yang lainnya di Indonesia. Next, yaitu jaminan akses minimal setiap individu terhadap barang dan jasa. Ya, tentu masa sekarang semua alat-alat, kebutuhan-kebutuhan, perlengkapan-perlengkapan sudah semakin maju dan canggih. Secara teknologi Indonesia up to date dan mengikuti perkembangan zaman. Next, fungsi pemberdayaan. Melalui fungsi ini, pemerintah akan menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persoalan hidup. Yes, Indonesia dengan keanekaragaman suku, bangsa, etnis, golongan, dan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan yang beraneka ragam. Ini menciptakan berbagai persoalan ya. Namun pemerintah dalam fungsi pelayanannya, fungsi pemberdayaannya menjadi fasilitator dan menjadi motivator untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan
kemampuan menghadapi semua persoalan kehidupan. Next, guys, yang kedua adalah peran pemerintah pusat. Tentu selain mempunyai fungsi, pemerintah pusat juga mempunyai peranan. Peranan yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut. Ya, pemerintahan kita mempunyai urusan yang absolut mutlak, yaitu politik luar negeri. Negara Indonesia membina hubungan kerjasama dengan negara-negara di luar negeri. Kerjasama ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa dan negara kita. Kemudian urusan pemerintahan yang absolut adalah tentang pertahanan dan keamanan. Ya, Indonesia adalah negara yang harus kuat. Dan kekuatan militer, kekuatan ketangguhan Indonesia diciptakan melalui pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Kemudian moneter dan fiskal nasional. Ini terkhusus tentang ekonomi bangsa Indonesia. Tingkat kesejahteraan dan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup tentu didukung oleh fiskal nasional. Next, justisi. Indonesia adalah negara hukum. Rechtsstaat. Next, yang berikutnya, segala sesuatu, urusan-urusan yang ada di Indonesia diatur dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Next adalah mengenai agama, urusan keagamaan di Indonesia yang beraneka ragam. Tentu dibutuhkan toleransi antar umat beragama. Hubungan antar umat beragama, hubungan inter umat beragama, hubungan umat beragama dengan pemerintah dan masyarakat. Next, yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Yaitu urusan pemerintahan ini dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan daerah, kabupaten dan kota. Indonesia adalah negara desentralisasi. Urusan-urusan kenegaraan, kebutuhan-kebutuhan kenegaraan, pengembangan daerah baik provinsi, daerah, kabupaten, dan kota diberikan otonomi untuk bisa meningkatkan keadaan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik di setiap daerah-daerah provinsi Indonesia. Next, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia. Untuk saat ini, pemerintahan Indonesia sudah menuju kepada hal yang lebih baik dengan peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur di mana-mana, dan peningkatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Next, anak-anak ibu yang luar biasa, kita lanjut dengan kewenangan. Ya, kewenangan yang eksternalitas. Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Hal ini disebut dengan eksternalitas. Next, yang kedua adalah kewenangan akuntabilitas. Penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Next, yang ketiga adalah efisiensi, kewenangan efisiensi. Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh. Jadi dalam hal ini ada 3 tingkat kewenangan dari pemerintah pusat. Tingkat kewenangan eksternalitas, tingkat kewenangan akuntabilitas, tingkat kewenangan efisiensi. Baik, Ananda yang Ibu cintai, kita lanjut dengan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Diharapkan Anda bisa mengembangkannya dan mencari informasi yang lebih luas, baik dari internet, buku-buku pendukung, buku paket, PKN, dan lain sebagainya. Next, yuk supaya lebih paham. Bu Julia buat ada tugas mandiri.
Nah, arahan tugasnya adalah carilah gambar-gambar yang menunjukkan contoh fungsi layanan, baik fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di berbagai bidang kehidupan, dan jelaskan masing-masing 3 gambar pendukung, kerjakan di Word, dan kirimkan ke asesmen. Next, demikian informasi tentang pembelajaran kita di KD 3.4.2. Salam persatuan, salam PKN. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran materi berikutnya. Jayo, selamat pagi.